Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa mengenai soal peran sang ibu ini seperti apa Mas Reza Anda melihat? Saya tidak tahu persis ya peran ibu bagi tersangka ini seperti apa. Apakah dia merupakan instrumen yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan kekerasan seksual? Kita sedang tidak mengadili ibunya loh. Betul, ya, makanya saya tidak tahu. Kita bahas ya. Oke. Nggak fair ya. Gitu. Karena juga menjawab tuduhan dari publik juga bahwa ada peran di sana, kan kita juga ingin menghentikan soal ini ya Pak ya. Karena nanti konstruksi hukum kita kalau ibunya terlibat analisisnya Mas Reza, maka dia akan dikenakan pasal 55 lagi ya. Atau yang menyuruh lagi. Jangan ini kita tidak boleh, kita harus bersikap adil ya. Jadi hanya fokus kepada Agus saja gitu. Iya, Agus saja. Okay. Karena dalam sistem peradilan Amerika kasus ini kalau sudah terlalu terpapar, kalau Amerika nih ya dalam sistem juri ya, kalau masyarakat sudah terlalu terpapar dengan framing, kasus itu bisa dibatalkan. Saya sepakat dengan Mas Sugeng, itu sebabnya karena saya tidak tahu tentang gitu apa sebetulnya peran ibu ini. Tapi kalau dalam sistem hukum kita menjadi tidak adil, karena media sudah memframing termasuk TV One nih ya, dengan kemudian gini ya, laporannya kan satu, pasalnya 6C Undang-Undang TPKS ya, 6C Undang-Undang TPKS. Polisi harus profesional dan proporsional. Profesional gunakan pendekatan scientific crime investigation ya, profesional. Taati KUHAP, scientific crime investigation. Proporsional, laporan ini hanya satu ya. Fokus kepada perbuatan terhadap MA. Satu nih ya. Mengapa kemudian ada pemeriksaan 15 orang yang tidak saling kenal dan tidak ada kaitan dengan perbuatan tanggal 7 Oktober. Ya. Dalam sistem hukum kita dan dalam proses pemeriksaan pidana kepolisian, polisi harus fokus pada LP itu. Pemenuhan alat buktinya. Tidak ada gunanya 15 orang ini diperiksa. Apakah mau diterapkan kasus konkursus ya, perbuatan berlanjut atau beberapa perbuatan berdiri sendiri yang kemudian masing-masing bisa dipidana, mau dikumulatifkan dalam satu tindak pidana karena ada hak dari seorang tersangka untuk mendapatkan keadilan, tidak boleh dituntut atas perkara yang dicicil ya, karena itu ketidakadilan. Nah ini saya mengingatkan polisi untuk profesional dan proporsional. Supaya tidak timbul nanti kasus Vina dipersoalkan. Prosesnya tidak benar, prosedurnya salah. Apakah 15 orang ini sebagai framing kemudian disuruh membuat laporan polisi sendiri-sendiri? Ini problem pidana juga. Pak Sugeng melihat ada indikasi ke sana Pak? Dasarnya apa Pak? Saja. Dasarnya apa Pak? Dasarnya karena kemudian ada pengerahan, mencari-cari. Tidak boleh dong. Polisi ini maksud Anda? Iya. Termasuk misalnya siapapun, dihadirkan, kan itu cuma, saya pernah katakan, ini kan cuma upaya mau memprofiling, upaya profiling kalau dari sisi psikologi forensik nih, profiling, Agus punya kecenderungan, ya, ini berbahaya, karena kita menganut sistem pembuktian negatif, bahwa keyakinan hakim, itu hanya boleh muncul setelah ada 2 alat bukti minimal, jangan dibalik. Ya, dengan memprofiling sudah ada frame bersalah. Ini tidak adil. Jadi profesional polisi ya, proporsional. Anda yang akan jadi tempolongannya nanti ya. Orang senang berdebat, media senang berdebat, polisi yang kelimpungan nanti. Nah, polisi ini harus ini ya. Jadi itu dari saya, udah itu dulu aja dari saya. Pak Arianto, silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada catatan demokrasi hari ini. Hebat. Karena apa? Catatan demokrasi ini memfasilitasi kebingungan masyarakat terhadap suatu hal. Kebingungannya karena apa? Karena tidak jelas apa yang terjadi. Ini sebetulnya ya, kalau masalah ini yang kita perbincangkan ini dengan yang sama-sama yang lain kemarin itu viral itu, sebetulnya ini hanya kalau dari ditinjau dari polisi, ini adalah satu contoh penyidikan satu kasus. Konflik seperti ini ya, bagi penyidik menghadapi tersangka yang berbohong, saksi yang berbohong itu
Hampir semua penyidikan tidak pernah ada tersangka yang pertama kali ngaku, "Iya Pak, saya bersalah begini. Nggak ada. Walaupun buktinya ada, sudah kuat, mereka pasti akan bohong, tidak gitu. Saya pernah waktu saya masih letnan dulu, meriksa seorang bendahara yang laporkan dirampok. Ketika saya cek TKP, wah ini nggak mungkin perampokan, karena rusaknya itu, jendela itu dirusak dari dalam. Saya periksa 2 hari 2 malam itu nggak ngaku-ngaku. Tapi begitu setelah saya cari pembuktian terbalik, ini Bapak gajinya berapa, ini kemudian beli kulkas, beli ini dan sebagainya. Akhirnya ngaku, "Iya Pak, saya yang ngambil uang itu dan pura-pura dicuri orang." Ini contoh ini tadi ya. Kalau ini tadi ya, ini tersangka gitu ya. Ya pasti dia akan tidak ngaku, wah dia begini. Saksi juga demikian juga. Saya berani bersaksi bahwa dia begini. Itulah problem yang sama-sama selama ini dilakukan oleh penyidik. Dan saya senang karena rakyat bisa ikut melihat sekarang ini. Nah sekarang poinnya ya gini. Apapun yang tersangka itu lakukan, kemudian bela, kemudian banyak orang yang hibah gitu ya, sehingga ini pertama kali ini bisa jadi viral karena apa? Karena begini, ini polisi kurang kerjaan, sudah nembak saudara sendiri, ibunya dibunuh dan sebagainya. Sekarang kurang kerjaan, ini orang disabel yang nggak apa-apa kok bisa ditersangkakan. Itu yang pertama kali muncul dulu gitu. Sampai ada seorang anggota DPR juga nggak percaya itu, mosok orang gitu polisi gitu kan. Nah akhirnya apa? Setelah ditelusuri ke dalam, apa yang terjadi seperti sekarang mulai terbuka. Nah saya Pak ya tadi agak Pak Sugeng mengatakan sistem pengadilan di sana di Amerika dan sebagainya gitu. Kalau saya di sini justru kemarin menyarankan pada polisi ya, DU ya, sekarang dalam kasus ini yang nomor 1 adalah ini adalah penyidikan. Penyidikan itu apa? Tugas polisi itu mencari barang bukti untuk membuat terangnya perkara supaya jelas dan bisa menemukan tersangkanya gitu. Jadi tugas polisi adalah mengumpulkan barang bukti. Kalau simpang siur bahwa ini nggak mungkin berbuat gini, nggak usah digubris. Cari aja bukti-bukti yang mendukung tuduhan itu. Demikian juga saksi-saksi. Cari saksi yang banyak. Terus terang Pak Sugeng ya, saya nyarankan pada polisi, ya jangan lagi model-model penyidik zaman dulu. Disidik kemudian nanti hasilnya sampai di pengadilan. Sekarang nggak laku tuh cara gitu. Kita sudah divonis oleh masyarakat bahwa kita tuh nggak benar gitu. Makanya paling bagus adalah penyidikan itu sampaikan aja apa yang terjadi, kemudian ini loh saksi yang masuk, ini yang gini sehingga kita berkesimpulan seperti ini. Kemarin kepada penyidik NTB itu tak telepon Kapoldanya, saya sarankan, Dek, 1, cari saksi-saksi sebanyak-banyak mungkin, suruh ngomong di media. Jadi bukan Anda yang ngomong bagaimana kejadian itu. Biar ngomong di media. Mendistorsi proses hukum Pak. Ya. Saya tidak mengatakan proses hukum. Gitu loh. Ini yang terjadi di dalam sekarang medsos kan kayak gini. Ini Kebebasan. saran Pak Arianto berarti ya? Saya menyarankan begini. Daripada susah-susah menerangkan pada masyarakat ya. Itu kesaksian tuh suruh ngomong aja di sana. Bukan karena pemeriksaan Anda. Supaya rakyat segera tahu, orang segera tahu apa yang terjadi. Termasuk juga pengalaman Vina kemarin itu ya. Mohon maaf, tidak bisa seperti itu juga. Itu sudah memframing. Jadi jangan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian. Saya terserah Bapak mengatakan saya salah, tapi saya berpendapat begitu Pak. Jadi gini intinya. Daripada Anda susah-susah mencari saksi ahli, yang lain-lain kemudian nanti disampaikan ke pengadilan, sekarang juga cari saksi ahli, suruh menyatakan bahwa ini begini, kasih semua keterangan pada masyarakat semua. Mudah-mudahan Pak Hakim dengar nanti ya, sehingga nanti berita acara yang dibikin oleh polisi itu disampaikan kepada Hakim dan Hakim tahu semua itu gitu. Jadi memang sekarang yang kita hadapi kondisinya seperti ini. Nggak boleh begitu loh Pak. Itu namanya silakan Bapak mengatakan trial itu. by the mass, trial justru by the itulah, pairs, ya. justru cara itulah saya mengantisipasi Pak. Karena selama ini kita sudah trial by the press. Iya, nggak boleh dong. Ya. Kita kan taat norma. Saya tidak menyalahkan Pak, hanya memberikan kebebasan pada orang ya untuk kan? ngomong apa adanya. Kita harus taat pada norma. Kalau kita nggak taat norma ya sudah pakai kekuasaan. Kalau saja. memang ini salah melanggar hukum, silahkan tuntut. Kalau gitu pakai Tapi kekuasaan inilah saja, caranya. nggak perlu diproses peradilan.
Agus ini Tidak, sudah salah, tidak Pak. ya. Saya menyarankan kepada polisi penyidikan. Kalau misalnya proses penyidikan itu peradilan, adalah mencari gini, Pak, bukti-bukti. ya. Dengar dulu, saya ini bisa giliran saya ngomong dong Pak, Bapak jangan membantah, jangan sok tahu loh. Penyidikan itu mencari barang bukti Pak. Barang bukti itu nanti dikemas di dalam berkas perkara, disampaikan ke hakim. Itu tugas polisi dan itu yang dikerjakan polisi dari dulu Pak. Cuman dari dulu itu polisi kalau mengumpulkan barang bukti diam-diam, nggak mau ngomong pada umum. Akibatnya apa sekarang? Disangkanya polisi ngawur kerjaannya, gitu kan. Nah makanya itu kemarin saya juga. Sebentar dulu. Kami tidak mengatakan saya tidak. Dari pihak pengacara. Ini saya tidak ngomong pengacara begitu Pak. Tidak, ini saya ngomong bahwa tugas polisi itu begini. Saya menerangkan tugas polisi yang dikerjakan ini ya Pak ya, gitu. Ngawur dalam hal ini. Bukan Bapak yang ngawur. Saya ini publik yang mengatakan gitu Pak. Kami juga mengapresiasi. Tolong Pak, saya jangan potong. Biar selesaikan dulu penjelasan saya ya, gitu. Gantian Bapak-bapak. Baik Pak Inudin, Ya. kita selesaikan. Silakan dulu, nanti Pak Bapak bantah, tapi ini intinya gini, penyidikan cari bukti yang sebanyak mungkin, kumpulkan di dalam berkas, tapi kemudian jangan didiemin aja, sampaikan kepada umum juga bahwa ini yang kita kerjakan. Hasilnya begini. Nanti pembuktian di pengadilan, bukannya saya trial by bebas Pak, bukan. Khawatir framing tadi Pak Arianto. Katanya kalau kemudian Pak Sugeng katakan jangan-jangan kemudian khawatirnya polisi memframing ini kemudian hingga Lah sekarang itu saksi. si Iwan yang ngomong bahwa saya begini, apa nggak memframing itu? Apa nggak memframing? Beda dong ya. Beda Pak, Sama karena saja. polisi kan punya kewenangan, diberikan kewenangan undang-undang. Kewenangan polisi itu ya Pak, Kalau melakukan masyarakat- penyidikan. Iya. Boleh melakukan penyidikan dan dia tidak ada batasan kewenangan untuk mempublikasikan keterangan yang memang penting disampaikan oleh masyarakat, kecuali itu publikasi yang terbatas karena untuk kepentingan polisi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa publikasi ini penting karena untuk memberikan keterangan pada masyarakat yang selama ini terbias kena laksana pari gitu. Oke. Kewajiban saya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, inilah bidang penyidikan yang memang sulit gitu ya. Dan kita harus seperti scientific tadi, saksi ahli suruh ngomong semua. Diambil di dalam berkas, tetapi bukan ngomong di pengadilan doang. Dia boleh ngomong di umum kan, selama ini kan Bapak kan sudah ngomong di umum kan, teorinya gini. Kenapa kita nggak boleh? Gitu Pak. Viral dibalas dengan viral. Sayangnya Sesaat saya lagi. ini Pak. Pak Arianto sesaat lagi kita akan balas. Kan ada 15 ya, kok hanya satu yang yang diperiksa itu. Pak Arianto. Mudah-mudahan nanti yang lain mau sukarela menjadi saksi sehingga kasus ini bisa terang benderang dan siapa tersangka sesungguhnya. Baik, Pak Ainudin Kita sama Pak lanjutkan Sugeng nanti. sepertinya ingin langsung berkomentar, ditahan dulu. Kita jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.